Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Sekarang masuk ke video. Mohammad Sroodji, tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita. Terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Letnan Kolonel Infanteri Mohammad Sroodji adalah seorang perwira tentara nasional Indonesia. Letnan Kolonel Infanteri Mohammad Sroodji dikenal sebagai pejuang tangguh dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Letnan Kolonel Infanteri Mohammad Sroodji memimpin perlawanan militer di wilayah Kabupaten Jember, Jawa Timur, pada masa agresi militer Belanda II. Letnan Kolonel Infanteri Mohammad Sroodji menjabat sebagai Komandan Subwekreise 3 Jember di bawah Komando Divisi 4 Besuki. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Letnan Kolonel Infanteri Mohammad Sroodji memimpin pasukan gerilya untuk mempertahankan wilayah Jember dari upaya agresi dan pendudukan oleh tentara kerajaan Belanda. Tugas utama Letnan Kolonel Infanteri Mohammad Sroodji adalah mengorganisir pasukan lokal, mempertahankan semangat kemerdekaan, serta melakukan taktik serangan kilat terhadap posisi-posisi Belanda di Jember dan sekitarnya. Letnan Kolonel Infanteri Mohammad Sroodji gugur saat memimpin perlawanan akibat berondongan tembakan pasukan Belanda. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Letnan Kolonel Infanteri Mohammad Sroodji gugur pada tanggal 9 Februari tahun 1949. Peristiwa gugurnya Letnan Kolonel Infanteri Mohammad Sroodji terjadi di tengah berkecamuknya agresi militer Belanda II, yaitu sebuah operasi militer besar-besaran yang dilancarkan Belanda sejak akhir tahun 1948 untuk merebut kembali wilayah Republik Indonesia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Letnan Kolonel Infanteri Mohammad Sroodji gugur di wilayah Kabupaten Jember, Jawa Timur. Kabupaten Jember merupakan salah satu titik penting dalam jalur gerilya Divisi Besuki di bawah Tentara Nasional Indonesia. Daerah ini menjadi medan tempur yang sengit dalam mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia dari upaya kolonialisasi ulang oleh Belanda. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Letnan Kolonel Infanteri Mohammad Sroodji memilih jalan perjuangan bersenjata karena keyakinannya pada cita-cita kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Indonesia. Letnan Kolonel Infanteri Mohammad Sroodji merupakan sosok patriotik yang menolak keras penjajahan kembali oleh Belanda pasca proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 1945. Semangat nasionalisme dan kesetiaan beliau kepada Republik Indonesia menjadikan beliau simbol keteguhan militer Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Letnan Kolonel Infanteri Mohammad Sroodji memimpin operasi gerilya di tengah tekanan militer dari pasukan Belanda yang memiliki persenjataan lebih modern dan lengkap. Dalam salah satu operasi perlawanan, pasukan yang dipimpin beliau terlibat dalam kontak senjata langsung dengan tentara Belanda. Letnan Kolonel Infanteri Mohammad Sroodji gugur secara heroik setelah tubuh beliau diterjang berondongan peluru dari pasukan Belanda. Jenazah Letnan Kolonel Infanteri Mohammad Sroodji kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Patrang, Kabupaten Jember, dan kini dikenang sebagai pahlawan daerah yang mengorbankan jiwa dan raga demi kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa dari perspektif sejarah lokal Kabupaten Jember, maka Letnan Kolonel Infanteri Mohammad Sroodji merupakan figur sentral dalam fase krusial perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah proklamasi. Keberadaan Letnan Kolonel Infanteri Mohammad Sroodji menjadi lambang dari semangat perlawanan rakyat Tapal Kuda, sebuah wilayah strategis yang menghubungkan Jawa Timur bagian timur dan tengah. Banyak warga setempat yang menjadikan nama Letnan Kolonel Infanteri Mohammad Sroodji sebagai identitas kebanggaan daerah. Dengan penamaan jalan, sekolah, serta kegiatan tahunan untuk mengenang jasa beliau,
Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Letnan Kolonel Infanteri Muhammad Sruji menerapkan strategi gerilya yang efektif untuk menghadapi keunggulan logistik dan teknologi militer pasukan Belanda. Salah satu kekuatan kepemimpinan beliau adalah kemampuan membina hubungan erat dengan laskar-laskar rakyat dan memperkuat komunikasi antara satuan tempur kecil di pelosok-pelosok desa. Keberanian Letnan Kolonel Infanteri Muhammad Sruji dalam menginisiasi serangan mendadak dan mobilitas tinggi menginspirasi satuan-satuan lain di Jawa Timur, menjadikan beliau salah satu penggerak utama semangat tempur di kawasan Besuki Raya. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa dalam budaya masyarakat Jember, maka Letnan Kolonel Infanteri Muhammad Sruji tidak hanya dikenang sebagai pejuang militer, tetapi juga dijadikan teladan moral. Figur Letnan Kolonel Infanteri Muhammad Sruji melambangkan nilai-nilai keberanian, pengorbanan, dan kesetiaan terhadap tanah air. Beberapa kelompok budaya lokal menjadikan perjuangan beliau sebagai narasi dalam kesenian rakyat, seperti ludruk dan macapat, untuk mengedukasi generasi muda tentang pentingnya cinta tanah air dan keberanian dalam menghadapi ketidakadilan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa perjuangan Letnan Kolonel Infanteri Muhammad Sruji turut menginspirasi pembentukan karakter generasi muda di Jember. Beberapa sekolah dan lembaga pendidikan menjadikan kisah hidup Letnan Kolonel Infanteri Muhammad Sruji sebagai bagian dari kurikulum lokal sejarah perjuangan. Nama Letnan Kolonel Infanteri Muhammad Sruji diabadikan dalam berbagai institusi, termasuk Rumah Sakit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dan Sekolah Menengah Kejuruan, untuk mengingatkan publik akan pentingnya jasa para pejuang dalam menjaga kedaulatan negara. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa pemerintah Republik Indonesia melalui Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dan pemerintah daerah Kabupaten Jember memberikan penghormatan tinggi kepada Letnan Kolonel Infanteri Muhammad Sruji sebagai pahlawan daerah. Selain dimakamkan secara militer di Taman Makam Pahlawan Patrang, beberapa agenda tahunan seperti upacara peringatan dan ziarah nasional dilaksanakan untuk mengenang pengorbanan beliau. Letnan Kolonel Infanteri Muhammad Sruji juga masuk dalam daftar tokoh yang diusulkan sebagai pahlawan nasional dari daerah Jember, menunjukkan pengakuan atas nilai perjuangan yang tidak hanya berdimensi lokal, tetapi juga nasional. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT+. Di balik kemajuan suatu bangsa, tentu kita tahu akan ada selalu sosok-sosok yang memberikan pengaruh besar, meski sering tak terlihat. Mereka bukan hanya terkenal karena jabatan, tetapi karena dedikasi dan ketulusan dalam bertindak. Tokoh atau figur seperti itu tentu kita tahu lahir dari berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari desa kecil, dan ada pula yang tumbuh di tengah kota yang ramai. Tentu kita tahu bahwa tokoh bukan hanya soal ketenaran. Tokoh adalah tentang peran. Mereka bisa menjadi seorang guru yang sabar mendidik di pelosok negeri, atau seorang warga biasa yang peduli terhadap lingkungan dan konsisten menjaga kebersihan kampungnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua, dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi.
Jangan lupa like, share, subscribe biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga, amin. Salam damai.